Oke, selamat datang di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini, teman-teman kita mau belajar bagaimana cara membuat sebuah Light 2D node. Jadi kita punya sebuah game zombie saat ini yang sudah bisa kita ekspor. Tapi di kali ini kita pengen menambahkan lebih banyak efek-efek spesial begitu. Nah, Godot sendiri bisa menyediakan yang namanya pencahayaan dua dimensi. Jadi kita bisa seakan-akan punya cahaya di dalam permainan dua dimensi kita. Nah, gimana cara kita menambahkannya? Jadi sekarang saya akan tambahkan cahaya saya ini di dalam zombie saya. Saya akan masuk ke dalam scene zombie saya di sini dan saya akan tambahkan sebuah node. Node-nya itu namanya adalah Light 2D. Node Light 2D ini enabled-nya on, dia awalnya di tengah-tengah daripada zombie kita ya, jadi selalu muncul di tengah-tengah dulu ya. Dan kita bisa pasang teksturnya di sini. Jadi kita bisa tahu, kita bisa pasang sebuah tekstur yang kita anggap ini sebagai cahayanya begitu ya. Tapi keep in mind ya teman-teman bahwa cahayanya itu sebenarnya selalu berasal daripada pusat daripada light 2D. Oke, jadi sekarang saya akan tambahkan dulu sebuah light matte PNG ini. Ya, teman-teman bentuknya kayak gini ya, bulat doang ya. Nah, seperti itu bulatnya. Dan saya akan perbesar dia. Jadi saya akan kasih dia transform sedikit, kasih scale, mungkin 55 gitu. Teman-teman bisa lihat ya dia mulai cahaya begitu. Atau misalkan 15. Oke. Jadi kita punya sebuah cahaya di sini walaupun mungkin nggak kelihatan dengan jelas begitu, kita sudah bisa mencahayakan si zombie kita di sini. Nah, kita boleh lihat di sini ada properti-properti yang ada di Light 2D. Ada node dan canvas item, turunan dari node, turunan dari canvas item, dan turunan dari node 2D. Jadi dia punya position, rotation, scale, dan sebagainya. Di sini dia punya beberapa option. Enable. Enable ini adalah untuk mematikan dan menyalakan lampu kita. Di sini kita punya editor only kalau kita perlu bikin lampu yang hanya menyala ketika kita ada di editor di sini. Mungkin buat melihat-lihat aja gitu ya, kita buat melihat scene kita bisa nyalain, nanti mati. Kalau misalnya kita di game pengen gelap ya berarti tinggal matiin di editor only gitu ya. Teksturnya di sini kita punya offset, kalau kita pengen geser si teksturnya bisa menggunakan Node 2D, tapi kalau untuk offset di sini lebih baik kita menggerakkan teksturnya ini berdasarkan offset. Jadi kalau offset ini kalau kita kasih misalnya 100 deh. Nah, kita bisa lihat si pusat daripada Node 2D Light 2D-nya ini tetap di sini, tapi si light-nya sendiri berpindah ke 100,0 gitu ya. Oke. Tekstur scale kita di sini kita bisa pakai besar di sini Node 2D, kita pakai scale di sini ya. Kita bisa balikin lagi scale-nya 1-1 juga tetap kita bisa menggunakan tekstur scale di sini. Sekarang 15. Kita bisa ubah warnanya, color-nya, energinya semakin terang kalau semakin ini ya, kalau misalkan saya kasih 20 gitu. Kita akan jadi putih banget gitu ya. Dan di sini kita punya energi, yaitu mode-nya ada add, sub, mix, dan mask. Jadi di sini kalau misalnya add berarti nambah cahaya, nambah warna. Sub mengurangi warna, mix itu mencampur warnanya, mask itu kayak nutupin apa ya, jadi kayak mask itu kayak mask yang kalau teman-teman sendiri pernah pakai Photoshop atau pernah pakai software untuk editing gambar gitu ya, teman-teman tahu kan yang namanya masking ya. Jadi masking itu jadi kayak nutupin apa ya, jadi kayak mengeluarkan layar yang tersembunyi gitu, jadi kayak topeng gitu. Nah, itu mask di situ. Kalau belum jelas, mungkin teman-teman boleh lihat aja dah yang namanya masking di Photoshop seperti apa begitu ya. Oke, nah kita udah punya cahaya seperti ini, mari kita lihat hasilnya kalau di dalam scene 1. Di scene 1 kita bisa lihat bahwa si cahaya saya ini sekarang sudah mengenai permukaan saya. Jadi kalau saya play, oh by the way teman-teman ya, di sini kemarin saya ada sesuatu yang saya lupa ngomongin untuk si button ini ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke touch button kita ini, kita punya visibility modifier mode-nya di sini, visibility mode di sini. Nah, visibility mode di sini kita bisa pilih always atau touchscreen only. Jadi kalau always dia akan selalu muncul, sedangkan kalau kita pencet touchscreen only, maka si button ini hanya akan muncul kalau misalkan kita menggunakan layar yang touchscreen. Jadi kalau simulasi touch dan oleh mouse-nya saya matiin, kalau saya jalankan si game ini, kita akan lihat kalau saya jalankan ya, kita tidak punya button. Ya, tapi kita punya cahaya di sini. Kita bisa lihat ya, cahaya saya ini bisa mengenai semua permukaan tuh. Oke. Cuma di sini kalau teman-teman perhatikan si cahayanya itu menembus segala sesuatu ya. Padahal misalkan saya pengen dari beberapa objek-objek tertentu yang harusnya nggak kena cahaya begitu. Gimana caranya kita bisa lakukan hal itu? Nah, kalau dia tile map teman-teman, tile map itu punya yang namanya occluder.
Jadi kalau kita kembali lagi ke dalam tile map, ya kalau kita ingat teman-teman kita pernah bikin tile map ya, kita ke tile set dan kita edit tile set kita di sini. Kalau kita klik di bagian ini ya, kita punya collision, kita juga punya occlusion. Nah, kalau collision teman-teman adalah untuk physics, untuk tubrukan. Kalau occlusion itu untuk cahaya. Nah, kalau kemarin kan kita belum pernah bahas ya, sekarang kita bahas ya. Occlusion itu untuk cahaya. Jadi kalau kita bikin occlusionnya kotak full, berarti si tile tersebut tidak bakal bisa ditembus oleh cahaya. Contoh ya, saya akan kasih occlusion sekarang. Saya akan pasang occlusionnya untuk semua uh, tile saya di sini. Ya, sama seperti kita pasang kemarin collision ya. Jadi kita bisa pasang kalau full, ya pasang kotak aja semua. Gitu. Ini saya percepat sedikit ya. Oke. Nah, di sini teman-teman perlu nambahkan di dalam si light to nya, kita harus enable yang namanya shadow. Di sini. Kita akan enable shadow-nya. Nah, kita akan play. Nah, sekarang kita bisa lihat teman-teman bahwa si cahayanya ini tidak lagi menembus si tile map saya. Jadi dia tetap ada di sini tuh kalau teman-teman saya mendekati kotak ini kelihatan itu ya cahayanya. Tapi dia tidak lagi menembus si permukaan yang saya pengen ini. Karena permukaannya sekarang sudah permukaan yang solid. Sudah permukaan yang tidak bisa ditembus cahaya gitu ya. Nah, teman-teman di sini kita punya range di dalam Light 2D ini, kita punya range, ada ketinggian, ada Z min dan Z max. Kita juga bisa pasang layer min dan layer max di sini. Ya. Jadi minimum layer value ini kan ada layer-layernya, kita bisa kasih layernya kalau pengen full gitu ya, misalkan min min 1, min 2, min 1. Kita bisa lihat, sekarang hasilnya adalah kita punya gamenya seperti ini. Nah, mungkin kalau nggak terlalu kelihatan bedanya, kita akan coba kasih layernya lebih jauh lagi, misalkan min 100, kemudian layernya 100 begitu. Kita bisa lihat sekarang si layernya sudah mempengaruhi si background saya, si foreground saya, si apa namanya ini, parallax background saya. Nah, jadi kita bisa lihat sekarang si parallax background saya juga terpengaruh oleh cahaya yang saya hasilkan. Nah, di sini kita juga bisa pasang kalau bendanya bukan tile map, teman-teman, gimana caranya supaya benda tersebut tidak bisa kena sama cahaya. Misalkan saya nggak pengen si musuh saya ini kena cahaya, misalkan seperti itu ya. Jadi bisa musuh saya ini pengen bisa ngeblok cahaya gitu ya. Gimana caranya kita bisa lakukan itu? Kita bisa pindah ke musuh. Nah, kita bisa tambahkan di dalam musuh kita ini sebuah child node yang namanya light occluder. Jadi kalau occlusion tadi yang buat tile itu buat nutupin, sekarang occluder juga sama buat nutupin dari cahaya. Jadi kalau kita pasang occluder di sini, nah kita kasih dia occludernya sebuah new occluder polygon, jadi kita bisa bikin polygonnya sendiri di sini. Kita bisa buat, misalkan saya pengen bikin polygonnya itu bentuknya begini. Jangan rumit-rumit ya bentuknya saudara-saudara ya, supaya nggak lama menghitungnya begitu. Kita punya occluder seperti ini, maka kalau misalkan kita tampilkan kembali game kita sekarang, kita bisa lihat bahwa si musuh ini akan menghalangi cahaya ya. Mungkin cahayanya kurang kelihatan, saya akan perbesar dulu cahayanya gitu ya. Cahayanya akan saya pergede, jadi kan teksturnya akan saya kasih jadi misalkan 25. Oke, jadi besar ya. Kita akan coba. Kita bisa lihat hasilnya nanti. Ternyata si musuhnya sekarang sudah menutupi cahaya saya. Ya, keluar ya. Oke, dan ini juga terrain saya juga menutupi cahaya yang saya hasilkan. Kalau mau lebih terang lagi, kita bisa kasih misalkan teksturnya jadi 50. Gitu. Kita bisa lihat, si musuh saya ini menghalangi cahaya saya. Oke. Nah, ini teman-teman juga untuk Light 2D ini teman-teman bisa atur selain range yang tadi kita punya ya. Dan Zmin, Zmax ini Z itu adalah Z index ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu Z index itu ada urutan dari tampilan sprite. Z index yang lebih kecil berarti lebih jauh. Z index yang lebih besar berarti lebih dekat. Jadi teman-teman bisa pakai Z min-nya, Z max-nya atau bisa menggunakan layer min, layer max. Jadi tergantung kalau teman-teman di sini udah pasang Z min, Z max, ya udah pakai Z min, Z max saja. Kalau enggak kita pakai layer aja. Di sini tadi shadow juga kita udah lihat ya, shadow-nya
on tadi ya. Shadow juga sebenarnya kita bisa kasih warna teman-teman. Kalau misalnya kita mau kasih warna merah, misalkan shadow-nya juga bisa. Di sini kita kasih alpha yang naik sedikit. Berarti karena kalau misalkan saya mau tampilin, si shadow yang dihasilkan itu bukan warnanya hitam, tapi warnanya merah. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja. Cuma kan jadi jelek ya kalau misalnya kayak gini ya. Lebih baik kalau misalnya cahayanya transparan supaya kelihatan tidak ngaco gitu ya si bayangannya gitu. Jadi kita bisa balikin lagi aja ke putih dan kita balikin alfanya ke 0. Oke. Ini ada buffer size, ada gradient length, panjang gradiennya biar kalau teman-teman pengen supaya dia lebih smooth si shadow-nya. Bisa lihat dia lebih transparan gitu ya. Teman lihat ya nggak langsung hilang ya, tapi langsung transparan begitu. Kayak begini. Oke. Jadi 0 aja biarin. Ada filter. Filter ini kalau semakin besar dia semakin smooth si shadow-nya, tapi kalau semakin smooth shadow-nya berarti perhitungannya ini juga semakin berat gitu ya. Smoothing juga ada filter smoothing juga sama. Kalau misalnya kita kasih dia filter smooth makin besar ya makin bagus bayangannya, tapi juga makin berat juga. Ada cool mask ini. Jadi kalau item cool mask ini sebenarnya kita bisa atur supaya kalau kita punya light occluder kayak tadi yang buat di enemy ya, si light occluder itu bisa kita pasang di layer mana buat itemnya. Jadi nanti kalau misalkan kita di sini pasang si occluder dan si item cool mask ini sama layernya, masknya, maka nanti dia bisa menghasilkan bayangan. Tapi kalau misalnya berbeda berarti enggak gitu ya. Misalkan teman-teman pengen bikin sebuah karakter gitu yang bisa di centernya hanya dengan center yang A, yang satu lagi bisa dengan center yang B. Nah itu teman-teman bisa pasang cool mask-nya ini buat A atau B begitu ya. Ada range juga sama ini buat range item cool mask di sini juga sama ya teman-teman. Kalau ini buat cahayanya, yang ini buat shadow-nya. Nah, tapi di sini kan kalau teman-teman perhatikan kita terlalu terang ya, kita pengen bisa menggelapkan si scene kita seluruhnya. Nah, teman-teman nggak perlu ngubah semua sprite yang ada di dalam game kita jadi lebih gelap. Tapi teman-teman bisa pasang yang namanya modulate di sini, canvas modulate. Nah, canvas modulate ini gunanya adalah kita bisa memberikan warna keseluruhan pada semua scene kita ini. Jadi kita bisa kasih warna yang hitam misalkan. Di sini kita bisa kasih alpha ini kurangin sedikit misalkan supaya dia lebih. Nah, kita bisa lihat di sini kita punya game yang sudah totally dark sekarang gitu ya. Karena kita kasih canvas modulate yang warnanya hitam. Jadi sekarang kalau saya jalankan gamenya, kita akan punya tampilan yang lebih menarik gitu ya. Kita seakan-akan ada di tengah-tengah malam yang gelap. Gitu ya. Nah, sini teman-teman kalau perhatikan karena si enemy kita ini bentuk poligonnya seperti ini dan kita kasih cahaya dan nggak nembus cahayanya sehingga dia nggak kelihatan mukanya begitu ya. Nah ini ada caranya teman-teman supaya kita bisa lihat si muka dari musuh kita ini. Tadi musuh kita kan seperti ini teman-teman ya, kita punya occluder seperti ini. Kita bisa klik di occludernya di sini. Kita bisa lihat si musuhnya ini punya cool mode itu disabled. Nah kita bisa ganti cool mode jadi clockwise atau counterclockwise, whichever works gitu ya. Untuk supaya kita bisa kalau kita ubah misalnya jadi clockwise sekarang, si cahayanya itu tidak lagi menembus tidak lagi menghalangi si musuh kita gitu. Jadi musuhnya masih kelihatan gitu mukanya gitu ya. Walaupun kita sudah pasang dia occluder. Tapi kalau kita ganti dia jadi misalkan counterclockwise, maka dia akan gelap dulu gitu. Nah, ini teman-teman bisa eksperimen aja yang mana yang berhasil gitu. Kalau pengen tahu lebih jelas lagi bisa lihat di dokumentasinya Godot gitu ya teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman lihat di dokumentasi Godot juga kalau tadi yang 2D lights and shadow kita ada di sini beberapa setup yang kita bisa lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Ada shadow itu kayak gimana, ada step by step seperti apa. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Nah, teman-teman bisa ngikutin juga nanti ada ini kalian bisa lihat ya cool mode-nya ya. Cool mode yang clockwise, nah seperti ini. Cool mode yang counterclockwise seperti ini. Nah, clockwise dan counterclockwise. Disabled. Tuh, beda ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat hasil dari filter. Nah, filter yang PCF 13 dan PCF yang 11 gitu ya. Ini bisa lihat, teman-teman bisa lihat di dalam dokumentasinya Godot gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pencahayaan 2 dimensi di dalam Godot. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.